Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna wa nazzama wa khalaqal insana wa karama wa sanad dina wa 'azama wa wada'al baita wa harrama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat, ya. Baik, berjumpa kembali di kesempatan pagi ini dengan Ustaz Rizal, yang insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi pendidikan agama Islam, ya, yaitu hadis ke berapa? Hadis ke 24, ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita masih diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu agama, ya. Ini hadisnya cukup panjang, jadi tidak perlu kalian hafalkan, yang penting kalian pahami dengan baik, ya. Baik, Ustaz bacakan dulu. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahid fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Baik, Ustaz ingin jelaskan secara singkat karena ini hadisnya cukup panjang, ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jal, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman, telah melarang kezaliman atas diri kita sendiri maupun atas orang lain. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberinya. Ya, ini menunjukkan ya bahwa kita semuanya adalah orang yang sesat kecuali orang yang Allah beri petunjuk. Jadi ya, kita tidak akan mendapatkan petunjuk atas kehendak Allah, atas izin Allah, ya. Dan kita
dianjurkan untuk senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya, hidayah itu ada di tangan Allah. Maka kita senantiasa mohon petunjuk kepada Allah. Ya, mohon diberikan jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Kemudian, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, niscaya aku memberinya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberinya. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat membutuhkan Allah, bahkan dalam hal makanan, bahkan dalam berpakaian, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Pemberi rezeki, ya, Maha Pemberi rezeki. Ya, kita semua orang yang lapar. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kita makan, kita tidak makan. Ya, kita akan kelaparan terus menerus. Ya, kita pada asalnya orang yang tidak berpakaian, ya, atau telanjang. Kecuali ketika Allah beri kita pakaian, maka kita berpakaian. Kalau Allah tidak berikan, kita tidak berpakaian. Maka mintalah kepada Allah, mintalah rezeki kepada Allah, ya, untuk makanan, untuk pakaian, atau hal-hal yang lainnya. Karena kita hamba yang dhaif, yang lemah, kita tidak bisa mencukupi diri kita sendiri kalau bukan karena Allah yang memberi kita rezeki. Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Dan ini menunjukkan bahwa kita semua itu manusia ini manusia itu berdosa, punya dosa. Ya, bahkan disebutkan di waktu malam dan siang. Tapi, ya, jika seseorang itu bertobat, memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, karena Allah maha mengampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi, ya, seumpama semua orang dari yang awal manusia pertama, ya, sampai sekarang, sampai yang terakhir, berkumpul bersatu dari golongan manusia maupun jin, semuanya bersatu, ya. Kemudian tidak akan dapat membinasakan atau memberikan mudarat kepada Allah sama sekali, dan tidak akan dapat memberikan manfaat kepada Allah sama sekali. Ya, walaupun, ya, mereka semuanya bertakwa seperti orang yang paling takwa di antara kita, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun sama sekali, karena Allah Maha Kuasa. Ya, tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah, ketakwaan kita takwa ataupun tidak, ya, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah menguasai semuanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti kalau kita tidak takwa, maka kekuasaan Allah berkurang. Tidak seperti itu, ya. Karena Allah mengatakan tidak akan menambah kekuasaan sedikit pun kalau kita bertakwa. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kekuasaannya sangat luas, kerajaan Allah sangat luas. Ya, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat
seperti orang yang paling jahat di antara kalian tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Demikian juga jika seluruh manusia dan jin, semua manusia dan jin semuanya jahat, sejahat orang yang paling jahat di antara kita, itu tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mempengaruhi. Tidak akan menjadi kekuasaan Allah berkurang karena kejahatan orang-orang itu. Kemudian, wahai hamba-hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Ini menunjukkan bahwa seandainya semua manusia dari yang paling awal, manusia pertama sampai terakhir, jumlahnya berapa? Sangat banyak, Dan jin, bukan cuma manusia, dan jin, Allah sebutkan dan jin, yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku. Jika semuanya meminta kepada Allah, lalu Allah penuhi permintaan itu semuanya, maka permintaan itu tidaklah akan mengurangi apa yang Allah miliki, tidak akan berkurang. Kita meminta semuanya, setiap orang misalkan minta bumi, langit dan seisinya, dan itu dipenuhi oleh Allah semuanya, tidak akan mengurangi apa yang Allah miliki sedikit pun, kecuali seperti hanya sebatas seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Bayangkan, laut yang begitu luas, kemudian dimasukkan jarum sedikit. Jarum besar enggak? Kecil sekali, dicelupkan, itu kira-kira berkurangnya banyak atau sedikit? Misalkan ada air yang menempel di jarum itu, terbawa, apakah banyak sekali? Tidak, sangat sedikit, dibandingkan lautan yang sangat luas. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya. Jadi Allah itu sudah memperhitungkan amal perbuatan manusia. Semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Amal kebaikan dan keburukan semuanya akan dicatat. Dan bagi orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala. Begitu juga bagi orang yang berbuat keburukan, maka dia juga akan mendapatkan balasannya, balasan keburukan itu. Dan wajib bagi kita, apabila mendapatkan kebaikan, maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memudahkan kita untuk beramal, dan Allah juga memberikan pahala yang besar atas amal yang kita lakukan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan adapun yang mendapatkan selain itu, yang tidak mendapatkan kebaikan atau yang melakukan keburukan, maka janganlah ia menyalahkan siapapun. Janganlah menyalahkan Allah, janganlah menyalahkan orang lain, tapi salahkan dirinya sendiri. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, ini penjelasan singkat dari Ustaz, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan tanyakan ke guru kalian masing-masing. Taib, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.